Baik, izinkan saya share screen. Kita melanjutkan tema terkait dengan sukacita yang sejati. Em, di dalam dua bahasan sebelumnya, saya pernah sampaikan bahwa khotbah terkait dengan sukacita itu mungkin sudah sering kita dengar. Yang sulit itu sebetulnya menjalani, ya, apalagi firman yang berkata bersukacitalah senantiasa. Di dalam tema pendahuluan, kenapa kita sulit untuk bisa bersukacita senantiasa, karena kita sudah menetapkan syarat, ya. Kita bersukacita kalau doa kita dijawab, kalau cita-cita kita tercapai, ya, harapan kita terkabul. Sehingga kalau itu tidak terpenuhi, kita nggak bisa bersukacita. Itu jadi salah satu masalah kenapa kita sulit bersukacita senantiasa. Lalu di dalam pokok bahasan yang kedua, ternyata sukacita senantiasa itu juga sulit kalau kita tidak siap untuk melepas segala sesuatu, karena kita merasa kita berhak atas pencapaian, atas apa yang kita miliki, dan ketika itu diambil dari kita, kita merasa hal itu tidak adil. Dan itu membuat kita berduka cita, bukan bersuka cita. Tapi malam hari ini kita belajar satu lagi hal yang lain yang membuat kita sulit untuk bersuka cita senantiasa. Apa itu? Yaitu ketidaksiapan kita untuk hal-hal yang tidak bisa kita prediksi, yang hal-hal yang kita tidak bisa antisipasi, ya. Dan memang tidak semua hal bisa kita rencanakan, ya. Misalnya ini beberapa contoh, ya. Dipecat dari pekerjaan tiba-tiba saja dipecat dari pekerjaan, ya. Beda kalau kita sudah dikasih tahu bahwa 1 bulan kemudian kontrakmu nggak akan diperpanjang begitu. Oh, kita punya langkah-langkah untuk mengantisipasi keadaan tersebut, ya. 1 bulan kita mulai melamar pekerjaan, ya. Lebih lebih bisa gitu kita menerima situasi yang sudah diberitahukan sebelumnya. Ya, atau ditinggal oleh orang yang dikasihi, yang justru dalam kondisi baik-baik saja gitu. Ya, tiba-tiba Tuhan panggil. Nah, jadi tanggal 8, ya, tanggal 8 Oktober, ketika saya masih sempat ketemu di Disciple Shift, itu eh, di sore hari gitu, ya. Di sore hari itu ada kabar yang mengagetkan begitu, ya. Kabar yang mengagetkan itu dari teman sesama mantan pegawai Astra, ya. Ini Pak Hens juga tahu, karena yang meninggal ini teman saya, artinya teman Pak Hens juga. Dia pernah saya rekrut sebagai direktur operasional di perusahaan saya. Karena waktu COVID itu beliau berprofesi sebagai trainer, tentu tidak mendapatkan job. Karena sulit untuk bertatap muka zaman COVID itu, orang menghindari pertemuan-pertemuan dalam jumlah besar begitu. Sementara sebagai trainer
beliau pasti memberikan pelatihan-pelatihan yang menggunakan ruangan dan orang berkumpul dalam jumlah banyak gitu ya, sehingga beliau tidak memiliki job dan akhirnya sepakat untuk membantu saya. 2 tahun selama membantu saya itu tidak terlihat ada penyakit yang serius begitu ya. Jadi teman saya ini nggak masuk sekali 2 kali itu hanya karena diare saja ya, tidak ada penyakit yang serius. Justru yang saya bawa di dalam doa pribadi adalah istrinya, karena istrinya sudah mengalami kanker yang dalam istilah kedokteran disebut metastasi ya, atau metastase. Itu sudah menyebar gitu, kankernya sudah menyebar ke banyak organ tubuh, sudah stadium lanjut, dan saya pernah menengok ke rumah sakit ketika organ-organ tubuh dari istrinya itu diangkat. Karena sudah menyebar kemana-mana, jadi rahimnya diangkat, ya, banyak yang sudah diangkat. Dan kemudian setelah itu sehat, ya istrinya sudah pulang ke rumah, sudah bisa beraktivitas normal gitu. Dan akhir Januari tahun ini 31 Januari 2024 teman saya ini resign, ya, mundur. Yang sebelumnya sudah beberapa kali minta mundur karena COVID sudah berakhir, sudah banyak perbankan yang minta beliau untuk memberikan pelatihan lagi. Ya, beliau seorang uh, pelatih marketer yang baik ya, trainer untuk marketing. Akhirnya saya lepas di awal tahun ini. Dan ada banyak alasan karena beliau ingin fokus juga untuk banyak membantu anaknya yang otis. Jadi anaknya mengalami autisme yang cukup berat ya. Karena sudah berumur 17-18 tahun tapi uh, baru bisa mengulapkan 2 kata ya. Sudah 17-18 artinya sudah SMA, baru bisa mengatakan 2 kata itu, misalnya begini, saya lapar gitu ya. Mau makan, mau roti. Nah, jadi memang berat ya. Jadi harus didampingi oleh beliau begitu. Nah, yang tidak disangka-sangka, yang tidak dinyana-nyana, yang kita doakan istrinya, tapi yang meninggal justru suaminya. Nah, kita kaget sekali karena nggak menduga begitu. Dan itu cepat ya, karena saya masih bulan Agustus saya masih kirim-kirim WA, beliau masih respon. Memang di September itu tanggal 27 saya WA nggak respon. Ternyata tanggal 23 September itu beliau sudah di ICU. Oh, mungkin itu yang membuat nggak direspon ya. Nah, ketika dapat kabar beliau di ICU itu di tanggal 7 Oktober, dan saya minta staf saya untuk menengok, karena tanggal 7 Oktober saya sudah di Chicago ya, di US. Saya berangkat tanggal 4. Jadi saya nggak sempat menengok, saya minta staf saya tolong titip tengokin dong di Rumah Sakit Eka Hospital BSJ. Karena eh, mantan direktur ini sakit. Jadi sempat ditengok tanggal 7 itu, tapi nggak bisa ketemu karena di ICU. Besoknya meninggal. Besoknya meninggal. Cepat sekali ya. Jadi ya hidup itu tragis begitu. Hidup itu tragis. Nah, yang mengagetkan juga, saya mendoakan juga salah satu rekan seperjuangan saya, guru sekolah minggu gitu. Guru sekolah minggu waktu saya masih di GPDI 7 tahun yang lalu begitu. Beliau juga kena kanker ya. Yang perempuan ini teman saya, guru sekolah minggu perempuan.
wanita. Saya tengok di Darmais, di Jakarta, ketemu dengan suami yang ngobrol banyak ya, suaminya banyak menguatkan istrinya ya, karena em, suaminya juga pernah melewati masa-masa yang sulit begitu. Nah, kemudian belakangan sudah rawat jalan, tidak lagi dirawat di Darmais, sudah pulang ke rumah. Nah, Sabtu, hari Sabtu pagi, ya minggu lalu hari Sabtu pagi, ada kabar duka, suaminya meninggal. Ya, jadi kita berdoa untuk yang perempuan, ya, istrinya yang sakit kanker, suaminya yang sering antar-antar untuk perawatan, suaminya yang meninggal. Jadi Sabtu sore itu saya menengok ya, dan anaknya itu adalah uh, ya anak sekolah minggu saya gitu, yang sudah besar ya, yang sudah sekolah perawat. Ya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Jadi kita nengok di situ cuman uh, ya ikut ikut sepenanggungan gitu. Saya merasa berat sekali ya. Ini karena mamanya itu masih sakit kanker dan nggak ada di rumah duka itu karena nggak bisa beraktivitas, masih mungkin masih ya terbaring terus gitu ya di tempat tidur. Memang suaminya ini sudah pernah dioperasi jantung, dipasang ring begitu. Dan menurut anaknya yang dulu menjadi anak sekolah minggu saya, dia cerita papa juga merasa terlalu capek begitu ya untuk merawat mama. Nah, ditinggal oleh orang yang dikasihi, yang sebetulnya kita nggak menyangka justru orang yang dalam kondisi itu lebih baik, gitu ya, kondisinya lebih sehat, tidak kita duga, justru itu yang berangkat duluan. Bagaimana mau bersuka cita? Ya, bagaimana bisa tetap bersuka cita? Atau yang lain dikhianati gitu ya, dikhianati, ditipu gitu ya. Tadi pagi saya lari pagi, em, sering bareng lari, cuman saya baru baru ngobrol. Oh, sambil lari kita ngobrol. Dia kerja di mana begitu? Oh, dia kerja di perusahaan sendiri begitu. Main di batu bara di Kalimantan. Terus saya bilang, loh kamu di Jakarta terus dong. Saya sering lihat dia lari, apalagi sering lari ke luar negeri juga. Siapa yang ngurus bisnisnya di Kalimantan? Oh, teman. Saya punya teman, Pak, yang ngurus, dan teman itu bisa dipercaya. Ya. Sudah 15 tahun. Jadi berbisnis bersama, dan sulit untuk kemudian teman ini yang dipercaya itu mengkhianati atau menipu. Tapi kemudian saya cerita, kakak saya juga mempercayakan salah satu bisnis ke teman, teman masa kecil, teman zaman SMP gitu. Main di logistik, logistik jadi tracking ya, punya banyak eh, kendaraan besar, truk-truk untuk pengiriman barang ya, main di logistik. Tapi saya bilang, justru teman yang diajak berbisnis, teman dulu waktu kecil, yang mungkin waktu kecil akrab, ya, dan mungkin sekarang nasibnya kurang begitu baik, diangkat gitu ya untuk dipercaya memanage bisnis. Ternyata teman yang ditolong ini mengkhianati, teman yang ditolong ini menipu. Ya, kalau di tracking kan harga satu ban truk aja mahal sekali ya. Apalagi kalau sekali penggantian itu 4 atau 6 ban truk, itu bisa belasan puluhan juta. Ternyata nggak diganti. Ya Bapak Ibu Saudara, ngomongnya beli ban, tapi ternyata nggak diganti bannya. Ya,
Dan itu menyedihkan gitu. Bagaimana harus tetap bersuka cita dalam kondisi ditipu oleh orang yang orang ini sebetulnya dibantu gitu. Ya beda sama orang yang nggak kenal ya, baru direkrut gitu, mungkin nggak menyakitkan sekali. Ini teman kecil, teman masa kecil yang dibantu justru menipu atau mengkhianati, nusuk dari belakang. Bagaimana tetap bersuka cita? Difitnah misalnya begitu ya, difitnah. Lagi ramai kasus ini ya, namanya Agus ya, yang disiram air keras oleh pegawainya gitu, yang lagi ramai orang kemudian mengumpulkan dana melalui eh, orang-orang yang terkenal lah ya. Terus kemudian katanya ternyata uangnya bukan untuk em, pengobatan tapi digunakan untuk bayar utang begitu ya. Itu kan salah satu kasus-kasus, apakah betul atau tidak nggak tahu, tapi itu termasuk arahnya ke fitnah begitu misalnya. Menyakitkan. Nah, maka salah satu cara untuk kita bersuka cita senantiasa, kita harus siap sedia apapun yang terjadi. Kalau kita nggak siap sedia, apapun yang terjadi, bahkan yang terburuk yang terjadi, kayaknya sulit untuk kita bersuka cita senantiasa. Terkaget-kaget iya, ya geleng-geleng kepala dan sulit menerima keadaannya. Orang yang nggak siap sedia, bahkan yang terburuk, pasti akan sulit menerima keadaan yang nyata yang harus dialami, dan tentu sulit untuk bersuka cita senantiasa. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai ke-14 saya bacakan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Masalahnya, firman Tuhan sih mengatakan dunia ini makin lama makin jahat. Maka ayat 14 mengatakan begini. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga pada akhirnya, ya udah rajin berbuat baik ya, ternyata menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Wah, luar biasa ya. Sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran yang kita pegang teguh, kebenaran-kebenaran yang di ayat-ayat sebelumnya, ya, untuk kita tidak melakukan yang jahat, untuk kita terus melakukan kebaikan, untuk kita terus berjuang berdamai dengan orang, dan karenanya kita harus menderita. Janji Tuhan, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, janganlah mundur, janganlah tawar hati, janganlah kecil hati. Ya, aduh, kita sudah lakukan apa yang baik, kok masih dijahatin orang, misalnya gitu ya. Oh, jangan mundur. Aduh, aku udah banyak bantu nolong orang, kok ditusuk dari belakang.
Jangan kapok nolong orang. Ya, ini harus terus menjadi pegangan kita. Sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ya, nah kita kan sudah dengar juga ini. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi susah, dalam kondisi menderita, justru ini paradoks ya. Paradoks dalam kondisi seperti ini justru harus bersuka cita. Karena obatnya hati yang gembira. Jadi kalau sakit pengen cepat sembuh, hati harus gembira. Memang aneh. Orang dunia tidak seperti itu. Kalau sakit ya murung begitu ya. Tapi ini enggak. Ya memang firman Tuhan tidak mengajarkan jalannya orang dunia. Obatnya hati yang gembira. Ya, senyumin aja. Maka gitu ya. Senyumin aja. Karena itulah obatnya. Jangan hanya kita mau menerima hari-hari baik. Oh, kita bisa menikmati hari-hari baik itu karena daging disenangkan gitu. Tapi ketika hari-hari buruk, wah daging kita nggak bisa menerima itu. Maka kita kemudian berontak begitu ya. Ingat bahwa Allah menerbitkan matahari dan menurunkan hujan juga kepada setiap orang juga. Nah bayangkan kalau kita pernah dengar cerita seorang ibu yang punya dua anak, anaknya ada yang jual es krim, ada anaknya yang jual payung. Ya, kalau pas musim panas, anak yang jual es krim ini berbahagia karena es krimnya laku keras. Tapi kalau pas musim hujan yang jualan es krim sedih. Yang senang anak yang kedua karena anak yang kedua penjual payung. Ya, waktu musim hujan payungnya laris, tapi yang jual es krim jadi nggak laku. Maka kalau sang ibu tidak mengajarkan kepada anaknya untuk bersuka cita senantiasa, sang ibu juga ikut menjadi gundah karena anaknya selalu ada yang bersedih sesuai dengan cuacanya. Tidak seharusnya dengan kita begini. Mau musim kemarau, mau musim penghujan, bersukacitalah senantiasa. Mau ada di atas gunung, mau ada di dalam lembah, bersukacitalah senantiasa. Mau ada teman, mau sendirian, bersukacitalah senantiasa. Lagi tebal dompet, lagi tipis dompet, bersukacitalah senantiasa. Memang harus diuji supaya kita bisa belajar memanage ya, memanage suasana hati tidak terpengaruh oleh lingkungan di luar kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Ini kan ditulis oleh Paulus sementara beliau ada di dalam penjara bawah tanah yang gelap dan pengap di kota Roma menunggu eksekusi mati. Dan kita tahu ada duri dalam daging yang beliau sudah doakan dan tidak sembuh juga. Tapi hebat ya, dalam kondisi menderita, secara daging seharusnya menderita. Dia justru menguatkan jemaat di Filipi. Dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Dan jemaat di Filipi ini sedang berselisih gitu ya. Antara satu dengan yang lain sedang berselisih.
Maka kalau kita baca surat Filipi itu ada banyak nama-nama yang dituliskan untuk nama-nama yang disebut itu satu dengan yang lain saling menghargai, saling hidup berdamai begitu. Jadi tidak semua kesulitan kalau kita belajar dari Rasul Paulus gitu ya. Tidak semua kesulitan dan musibah itu adalah kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Dan ada orang yang melihat itu sebagai ketidakadilan dan dia berontak. Dia mengepakkan tangan ya dan tidak terima. Dia mengatakan, Tuhan kenapa hal ini terjadi kepada aku? Tapi ingatlah bahwa kesulitan itu ternyata merupakan ladang yang sangat subur untuk pertumbuhan iman kita. Ya, seperti yang sering saya juga sampaikan, Roma 8 ayat 28 itu ditulis justru ketika jemaat mula-mula mengalami penindasan yang begitu luar biasa. Yang secara daging sangat menyakitkan. Yang justru tidak bisa diterima kalau dalam kondisi begitu kalimat Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala hal, mendatangkan kebaikan apanya yang baik, ya, apanya yang baik dalam kondisi orang disiksa begitu rupa dan kehilangan nyawa. Tapi kalau memang ini harus kita lewati, dan kita sudah belajar berulang kali untuk siap sedia, maka bersiaplah menghadapi ketidaknyamanan hidup. Ya, dan saya juga yang menyampaikan ini berjuang keras, ya, bahwa saya bisa menyampaikan, ayo, ya, himbauan, anjuran, ajakan untuk kita tetap bersuka cita. Walaupun dalam kondisi yang berat, dalam kondisi sulit, karena kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, bukan hanya penyampai saja. Ingat bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Di Yohanes 16 ya, mulai dari ayat-ayat sebelumnya sampai ayat 33. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ya, karena kita tahu sekarang, gitu ya. Karena ini yang menuliskan saat itu akhirnya mendapatkan janji yang digenapi bahwa Tuhan Yesus menang atas maut. Ya. Kemudian dikatakan ya 21, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Berduka citanya itu maksudnya menahan sakit, gitu ya. Tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Benar ya, benar begitu. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ya. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ayat penutup di Yohanes 16 itu berkata begini, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu.
Aku telah mengalahkan dunia. Demikian Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan damai di tengah badai. Dan saya kira kita punya banyak sekali kesempatan. Kita akan dihadapkan di hari-hari ke depan tantangan-tantangan yang tidak mudah, ya. Dan kalau kita lihat kondisi dunia sekarang ini, tidak makin baik, tidak makin baik, karena memang dunia menuju kehancuran, ya. Perang eskalasinya makin besar, ya. Dimulai dari sekedar ya, seolah-olah begitu. Kenapa sekedar? Karena ketika um, Hamas menyerbu ke Israel dan kemudian membunuh banyak orang yang sedang mengikuti pesta musik, ya, dan kemudian menyandera ratusan orang. Itu kan dipandang oleh sebagian besar orang-orang yang melihat dari sisi yang lain gitu. Kayak sekedar, nggak serius gitu. Tapi begitu Israel menyerang balik untuk membebaskan sandera, itu jadi masalah serius gitu. Dan kemudian dari Hamas eskalasi dengan Hizbullah, sekarang eskalasi lagi dengan Iran, membesar terus, ya. Perangnya ini membesar terus, nggak tahu kapan berakhirnya, dan saling balas menyerang, ya. Di sisi yang lain juga Indonesia begitu misalnya. Oh, sudah ada presiden baru, ya. Menterinya banyak sekali. Ya, menterinya banyak sekali. Kementerian-kementerian baru dibentuk. Setiap kementerian itu butuh biaya. Artinya beban APBN akan membengkak. Beban APBN membengkak. Kira-kira dibiayai dari mana? Dari pajak. Maka kemungkinan pajak naik, kemungkinan gitu. Karena cara paling mudah menaikkan pajak. Kemudian apalagi mengurangi subsidi. Ya, dan itu menghantam banyak sektor. Ya, subsidi BBM berkurang, nanti subsidi yang lain juga berkurang. Ada janji untuk dan ini harus dipenuhi karena janji, ya, untuk memberikan makan bergizi gratis. Itu juga pasti membuat APBN membengkak. Itu juga sudah semua orang paham. Kemungkinan banyak perusahaan yang mengalami beban yang lebih berat, dan akhirnya salah satu cara adalah mengurangi beban. Kalau mengurangi beban, ya salah satunya fixed cost itu apa? Melepas atau mem-PHK karyawan, mengurangi gitu. Dan dampaknya akhirnya ke masyarakat yang mencari kerja susah. Ya, mencari kerja susah, dan biasanya kalau di negara-negara yang penganggurannya cukup tinggi, negara dengan pengangguran cukup tinggi, tingkat kriminalitasnya naik. Ya, tingkat kriminalitasnya naik. Karena kemudian orang berpikir jalan buntu, kerja nggak punya, anak-anak harus makan,
akhirnya pikirannya gelap, melakukan hal-hal yang bisa jadi kemudian melanggar hukum misalnya begitu. Sehingga kita melihat hari-hari ke depan tidak semakin mudah. Tapi sebagai pengikut Kristus, kita tidak bisa mengikuti cara orang dunia. Kita harus tetap punya hati yang dikelola untuk tidak menjadi tawar, tidak menjadi kecil, tidak menjadi ciut, tapi tetap melekat erat kepada yang empunya hidup. Karena hidup itu sesungguhnya berkat yang tak tergantikan. Siapa bisa membeli hidup? Gak ada. Ya. Maka kalau karena hidup itu sendiri kita sudah harusnya bersuka cita luar biasa, maka selama kita masih diberi kesempatan hidup, tidak seharusnya kita kemudian terperosok dalam lembah duka. Kita harus terus bisa memberikan kekuatan kepada orang lain yang perlu dikuatkan. Bagaimana kita bisa menguatkan orang lain kalau kita sendiri juga lemah? Ya. Bagaimana kita bisa menghibur orang lain kalau kita sendiri juga susah? Maka memang paradoks. Ya. Kan Tuhan Yesus juga pernah dicibir ya. Pernah dicibir waktu di atas kayu salib. Orang lain ia selamatkan. Dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan. Yang ngomong yang tidak tahu bahwa memang jalan keselamatan itu harus dilakukan dengan cara demikian. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Levi. Amin. Sukacita yang sejati ya, teman-teman. Sudah ada yang punya pertanyaan yang mau ditanyakan? Teman-teman diberkati, yang diberkati bisa lambaikan tangan. Ya, oke. Termasuk kesaksian yang terakhir ya, teman-teman ya. Ya, memang janji presiden kita yang terpilih ini makan gratis di sekolah-sekolah. Nggak tahu di kampus juga nggak ya? Di kampus juga nggak ya? Cuma di sekolah ya? Kampus nggak ya? Kayaknya hanya untuk anak-anak kecil ya, karena itu mencegah stunting. Iya benar. Kecuali anak-anak mahasiswa yang masih stunting ya, kurang gizi ya. Nah, oh enggak kali Pak, khusus buat anak-anak aja. Kalau nggak salah yang sentralnya ke anak-anak. Iya, Iya, iya. Karena itu kan dianggap umur emas ya, anak-anak itu yang perlu. iya. Tapi kayaknya sekolah swasta juga enggak. Mungkin hanya sekolah negeri. Oh, Sekolah negeri. Karena kalau sekolah-sekolah swasta dianggap mampu gitu. Belum tahu ya, kita belum tahu. Tapi memberi makan sekian juta itu, waduh, kebayang ya, bayang bebannya. iya. Di kolom chat ya ada bertanya nih siapa Rida ya. Ya, ya, saya baca ya langsung ya. Jadi memang em, yang ditanyakan itu sangat valid gitu. Ditanyakan itu sangat valid. Kita membaca ayat bersukacita senantiasa itu tidak mudah. Karena kata-kata senantiasanya itu artinya dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi terbaring di rumah sakit. Ya, dia harus punya kesadaran diri yang sakit loh ya, yang sakit ya. Dan kita diuji nih. Nanti kalau diantara kita ada yang sakit, bisa nggak
Ya, kita mengkondisikan diri kita tetap bersuka cita. Dan um, sudah terbukti gitu, sudah terbukti ada beberapa orang yang melakukan penelitian, orang yang sama-sama sakit, yang satu kemudian hatinya sedih, hatinya tidak terima, hatinya pahit. Ada orang yang sakit, kemudian hatinya gembira, tetap semangat, mana sembuh duluan? Ternyata yang sembuh duluan yang hatinya gembira. Ya, um, ya ini terpaksa harus dikasih contoh nih. Jadi di gereja saya itu ada beberapa orang yang kena sakit kanker. Yang salah satu yang sudah sembuh, sekarang rambutnya yang tadinya karena kemo ya rambutnya itu rontok, habis gundul, sekarang udah mulai tumbuh lagi dengan baik. Semangat hidupnya luar biasa. Kita bisa lihat begitu ketemu itu senyum kemana jadi aktif ya. Nah yang satu yang suaminya barusan meninggal, itu kalau kita kunjungin, yang keluar itu selalu keluhan. Mengeluh terus ya, aduh gimana Kak Roni, aduh saya begini, saya begini. Mengeluh terus ya. Dan kita nggak bisa menyalahkan maksudnya gitu, ya nggak bisa menyalahkan karena apa? Yang bisa melawan itu dirinya sendiri, dirinya sendiri harus semangat orang itu sendiri, semangat orang yang sakit yang mengalami itu untuk bangkit, ya nggak bisa kita yang semangat orang-orang di sekelilingnya gitu, dia sendiri nggak semangat, susah untuk bisa menikmati kekuatan dari dalam diri itu. Ya, dan ini memang harus dipraktekkan, harus dipraktekkan. Ya, jadi kenapa banyak sekali orang yang ketika ada di rumah sakit dan kondisinya itu mereka tidak punya semangat hidup, sulit sembuh. Kemungkinan justru malah makin berat, gitu. Ya, kemungkinan makin berat. Jadi dasar sukacitanya apa? Kalau buat saya satu ini, buat saya satu ini. Kalau masih bangun kita masih bisa bernafas, itu dasar kita bersukacita, artinya kita masih dipercaya untuk menjalani hidup. Hidup itu sudah anugerah. Hidup aja udah anugerah. Nah, selama kita masih sadar kita masih bisa bernafas, artinya kita masih bisa bersukacita. Kalau udah nggak bisa bernafas, udah mati mah nggak bisa bersukacita. Udah beda, ya udah lewat dari masa itu. Tapi selama kita masih sadar kita masih bernafas, harusnya itu menjadi dasar kita untuk bersukacita. Artinya apa? Tuhan masih percayakan kepada kita tanggung jawab yang belum selesai. Dan kita harus menyelesaikan tanggung jawab itu. Dan bersyukur kita masih terus diberi kesempatan. Ya, sebagai anak muda yang tinggal jauh dari orang tua ketika mengalami kesulitan, keinginan yang tidak tercapai, maka dengan sendiri sukacita itu akan hilang dalam diri. Bagaimana? Itu topik yang pertama. Ini topik yang pertama, yaitu orang mau bersukacita, dia pasang syarat. Dia pasang syarat. Kalau syaratnya itu nggak dipenuhi, saya nggak bersukacita. Dia membatasi diri untuk bisa bersukacita. Nah, bagaimana batasan ini diruntuhkan gitu? Ya, kita nggak usah pasang syarat untuk bersukacita. Bahwa setiap pagi bangun kita masih bernafas, wah mengucap syukur senantiasa, kita bersukacita. Nah, sorry, tapi di luar konteks rohani pun, di luar konteks rohani kadang-kadang makanya begini ya. Kadang-kadang kita yang sudah mengenal kebenaran justru tidak mempraktekkan. Tapi orang yang tidak mengenal kebenaran, dia mempraktekkan dan dia bersukacita loh. Siapa coba contoh yang ini? Teman-teman pernah dengar namanya Tung Desem Waringin? Bisa googling. Tung Desem Waringin ini
salah satu motivator Indonesia. Motivator nih. Nggak ada urusan sama ayat-ayat. Dia nggak pakai ayat-ayat. Tapi dia kasih tahu begini. Kalau kamu lagi lemes, lagi nggak semangat, coba kamu ngomong. Ini kayak kayak sugesti untuk diri sendiri ya. Saya bisa, saya pemenang, ya, saya sukses, saya berhasil. Dan itu ngomongnya keras katanya. Atau perlu waktu sambil mandi teriak-teriak, ya saya bisa, hari ini saya beruntung. Yang tadinya lemes kata dia, buktikan kata dia. Kamu jadi semangat. Yang tadinya kamu bangun lemes, setelah kamu teriak-teriak itu menyemangati diri sendiri. Ya sugesti, makanya ngomong, denger, kemudian menjadi self-suggestion. Itu terbukti bisa membuat orang yang tadinya lemes jadi semangat. Yang tadinya sedih jadi senang, sukacita. Itu orang dunia loh. Itu nggak pakai ayat firman Tuhan loh. Itu diajarkan oleh motivator dunia. Nah, sekarang kita yang punya ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk bersukacita senantiasa, loh kok malah lemes gitu. Artinya kita tidak mempraktekkan apa yang firman Tuhan ajarkan. Ya, kita tadi, saya mau bersukacita kalau gitu. Ya, ini topik yang pertama kita nih. Kita sering sulit bersukacita karena apa? Kita udah ngasih syarat. Saya mau bersukacita kalau syaratnya ini terpenuhi. Kalau syaratnya ini terpenuhi gitu ya. Akhirnya kita sulit bersukacita. Oh, saya bersukacita kalau cicilan motor saya lunas. Maka selama bertahun-tahun, 3 tahun cicilan motor, selama 3 tahun nggak bisa sukacita. Karena kita menempatkan syarat. Cicilan motor lunas baru saya bersukacita. Ya susah lah, begitu kan. Karena kita sendiri yang membuat susah. Ya. Tapi saya mau bersukacita. Walaupun cicilan motor belum lunas, saya mau happy-happy aja. Nah itu beda. Ya. Oh saya mau bersukacita kalau saya lulus cum laude. Ya. Wah kalau saya nilainya A. Wah nggak taunya besok ujian remedial misalnya gitu ya. Wah akhirnya dia terpuruk. Waduh, nggak suka cita. Kan sayang. Karena kita sendiri yang bikin susah hati. Ya. Maka yuk kita belajar untuk mempraktekkan firman yang kita dengar. Ya. Um, Oke, ya. Tapi memang ada beberapa saran praktis ya, beberapa saran praktis. Kalau kamu bisa punya teman yang membangun, punya teman yang positif, bertemanlah dengan orang-orang yang positif. Dan dikatakan pergaulan yang baik itu akan membuat kamu jadi baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Carilah teman-teman yang bisa membuat kamu semangat. Ada orang-orang ya yang membuat kamu nggak semangat loh. Jangan deket-deket sama orang yang istilahnya kalau kita itu dia menyebarkan energi negatif gitu. Begitu ketemu, tanyain gimana kabarnya. Aduh, susah. Nah, kamu ikut susah. Ada yang begitu. Ada yang dia toksik ya. Ada yang toksik. Ya, kalau kamu belum kuat untuk bisa membuat orang lain ini menjadi semangat, kamu sendiri lagi susah gitu ya untuk bisa semangat. Terus kamu ketemu teman yang nggak semangat, kamu kebawa gitu. Salah satu tips praktis, bertemanlah dengan orang yang semangat. Nah, sebetulnya di dalam komunitas gereja dibentuk sel grup ya. Sel grup, kemudian ada pertemuan-pertemuan sel grup, nggak harus nunggu ibadah raya. Di ibadah raya kamu sulit menemukan teman untuk bisa curhat kan? Sel grup itu kan sebetulnya supaya kita saling bisa curhat. Yang lagi ada beban, dia cerita, yang lain menguatkan. Nah, ini bagus gitu. Kalau memang bisa dibentuk, bagus. Ini kisah ya, kisah nyata gitu, kisah nyata. Saya nggak bisa cerita banyak kecuali yang dialami oleh orang-orang yang memang mengalami dan saya tahu persis gitu. Anak saya lah, anak saya. Anak saya ini
pacaran begitu. Terus seolah-olah dunianya itu ya hanya pacarnya. Tidak ada yang lain kecuali pacarnya. Pagi ketemu pacarnya, siang ketemu pacarnya, malam ketemu pacar. Dan ketika ada masalah dengan pacarnya, dunia seakan-akan runtuh. Karena apa? Dia nggak punya teman lain. Dia nggak punya teman lain. Dia mau curhat sama siapa? Oh, selama ini curhatnya cuma sama pacarnya. Tapi ketika dalam kondisi terpuruk itu, walaupun saya sudah bolak-balik kasih tahu ya, kamu harus punya jaringan, punya network, punya pertemanan. Kalau enggak, kamu sulit. Ya, butuh pertemanan, butuh teman. Tapi tentu temannya tidak yang toksik, temannya yang bisa saling membangun. Dan kebetulan dia sempat counseling, terus kemudian di luar negeri ada IFGF ya, ada IFGF, kemudian dia bergabung di situ, dapat temennya sama-sama senang. Kemudian yang tadinya cuma di kamar karena dia programmer ya, tiap hari cuma di kamar aja. Terus ada temen yang senang bouldering ya, senang uh, panjat tebing gitu ya, tapi masih di dalam arena tertutup, ada tantangannya. Oh, kalau kamu bisa panjat tebing level 1 nanti naik yang ke level 2, level 3. Wah, levelnya banyak banget dan saling men-challenge ya. Keluar dari kamar, main keluar. Sekarang sudah bisa happy tuh, ya, sudah bisa happy, nggak terpuruk terus. Ya itu salah satu tips gitu ya, salah satu tips. Kita harus punya network, punya jaringan tentu yang positif, yang bisa saling curhat gitu ya, bisa saling menasihati, bisa saling menguatkan, saling menghibur. Coba lakukan itu supaya tadi ya anak muda tinggal jauh dari orang tua, ya merasa kesepian ya. Harus ada sahabat yang bisa menolong mendorong kita. Ya. Oke, itu tips praktis yang bisa diberikan. Ada lagi? Terima kasih Bapak. Ya, Rida. Ya, saya eh, tanggapi sedikit Pak ya. Eh, Ya, ini Amsal 17 ayat 22 kan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu waktu kita gembira kan itu ya, menurut studi kesehatan ada hormon ketika orang sukacita itu senang, ya, ada hormon hormon yang endorfin ya. hormon endorfin itu bekerja, itu yang menyembuhkan rasa sakit yang di dalam tubuh. Ya, dia bekerja untuk menyembuhkan tubuh. Berarti firman Tuhan ini benar, teman-teman ya. Amsal 17 ayat 2. Tadi ada penelitian tadi udah disampaikan juga kan, penelitian ada orang yang sering mengeluh dengan orang yang bersuka cita. Lalu sukacitanya apa? Disuruh bersuka cita baru bingung sukacitanya gimana. Itu suka ini bersuka cita lah. Nah, ini yang connect ya materi kita kemuliaannya. Ya, bersuka cita apa bunyi ayatnya gimana? Siapa yang ingat? Teman-teman anak muda? Yuli, Mira, Yanti, Ria. Ayatnya gimana? Mengenai sukacita. Bersuka citalah senantiasa, segala yang katakan bersuka cita. Ada yang kurang di situ. Itu. Ada yang kurang. Apanya yang kurang? Bersuka cita dalam Tuhan. Nah, itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Jangan sukacitanya karena tadi, waduh, ada yang datang bawa duit banyak atau ada yang lain-lain tadi banyak kan, ya kan? Ya, tapi sukacitanya itu di dalam Tuhan. Kok kenapa sukacitanya? Iya, tak, kita harus bersukacita lah. Apa itu? Oh, kita melihat ada Tuhan yang besar yang sanggup menolong. Ya, ada Tuhan yang besar yang mengasihi aku gitu kan? Itu sukacitanya itu, makanya sukacitanya jangan yang lain, gitu kan?
Nah, Filipi 4 ayat 4 tadi kan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah, ayat yang kedua bersukacita tentang apa? Ada yang ingat ayatnya, teman-teman? Itu dua ayat yang bergandengan kan, Roma 12 ayat 12. Ya, Filipi 4 ayat 4 dan Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam Tuhan yang Filipi, yang Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ya, jadi bersukacita dalam pengharapan artinya, yes, aku sehat dalam nama Yesus. Aku sehat. Tadi diucapkan kan, ada pengharapan bahwa kita pasti ditolong oleh Tuhan gitu kan. Kalaupun tidak sehat, ya kan, Filipi 4 ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya kan, Filipi 4 ayat 13 kan, gitu ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, ya. Di dalam Yesus kita dapat menanggung. Nah, kekuatan itu apa yang kita ucapkan? Amsal 18 ayat 21 bunyinya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah kan? Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati, termasuk apa itu mati? Bisa saja sakit, ya. Atau hidup dan sakit. Tapi lebih sakral di situ kan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakan apa ini? Nah, itu tadi. Menggemakan firman. Menggemakan perkataan, itu namanya proklaim, memproklamasi gitu kan. Para pendoa itu teman-teman, kalau mau tahu, itu para pendoa di menara doa. Kalau disuruh nih, dia ada di Makassar nih, atau di Jakarta, disuruh ke Papua, di Jayapura, pergi pasang bendera, di salah satu bukit, disuruh patok, pergi mereka. Ya, padahal hanya disuruh patok apa di situ, disuruh patok eh, satu slogan tentang nama Allah di situ, disuruh aja patok di situ. Karena mereka udah tahu kegerakan roh terjadi, dimulai dari situ. Kayak gitu. Nah, sama dengan kita kan. Mengucapkan sesuatu itu kita percaya bukan karena melihat. Amin. Jadi kita ucapkan, saya sehat, saya sembuh gitu kan. Memang itu tidak mudah. Ya. Iya, yang memang itu tidak mudah. Kalau lagi sakit, apalagi kayak Yanti pernah sesak napas kan, asma. Semua ngomong tapi setengah mati napas. Iya kan? Tapi puji Tuhan sekarang udah sehat ya Yanti ya. Udah enggak pernah lagi asma. Sudah enggak pernah lagi. Ya sudah nggak pernah lagi, puji Tuhan lah ya. Teman-teman, itu bukan retorika, tapi itu kebenaran kan. Ketika kita mengucapkan itu, ya saya juga kadang mengalami itu. Ya. Bahkan tubuh yang sakit itu saya tepuk pakai tangan. Kalau dada sakit, saya tepuk dada saya. Dalam nama Yesus, sembuh. Kan pernah COVID dulu. COVID kena di Manado. Ya. Itu waktu dada saya sesak, saya tepuk dada saya. Sehat, sehat, sehat. Sehat, gitu. Jadi memang ada kuasa kan, Matius 18 ayat 18. Ya, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. Kuasa itu Yesus sudah berikan. Amin. Amin. Mau ndak hidup atas janji Tuhan itu? Ya, mau ndak? Amin. Yang mau bisa lambaikan tangan. Iya dong. Harus itu Matius 18 ayat 18. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. Belajar perkatakan, ya kan? Memperkatakan kekuatan yang dari Tuhan. Nah, itu ditambahkan mentor ya, bersukacita dalam keadaan sakit bukan berarti senang sakit. Sukacita dalam keadaan menderita bukan berarti kita lebih senang dalam penderitaan. Namun sukacita tidak boleh dirampok oleh penyakit dan penderitaan. Ya itu karena kita sadar memang ya, kita sadar ada, kalau menurut saya kita sadar yang bahwa memang kita masih ada dalam tubuh yang fana ini. Kita dalam tubuh yang fana. Memang kita harus Roma 8 ayat 23 kan, semua makhluk bahkan kita yang punya karunia seluruh bergumul kan.
Kenapa? Karena kita masih ada dalam tubuh yang fana yang bisa sakit. Salah sedikit saja makan, aduh mules. Nah, ya, jadi memang tapi kita punya kekuatan di dalam Tuhan, toh? Ah, itu. Makanya dibilang Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah di dalam Tuhan. Iya kan? Karena kita percaya segala perkara dapat kutanggung. Kenapa kita bersukacita dalam Tuhan? Karena kita ingat bahwa Tuhan tuh mengasihi saya. Tuhan sudah berikan hidupnya kepada saya. Nah, sama ini kita pergi jauh. Wah, saya juga udah pergi jauh. Orang tua bahkan sudah tidak ada. Tapi puji Tuhan, bisa mandiri, bukan mandi sendiri ya. Bisa bisa berdiri tanpa harus mama. Gitu ya. Ya, tidak tidak perlu lagi apa butuh tati tayang apa namanya istilah anak-anak muda ya, butuh tati tayang. Nah, no, God's love me ya. Saya justru bilang I love you Jesus, I love you ya. Justru ke Yesus itu aku Father I love you, Bapa di surga I love you. Iya, makanya Rasul Paulus bilang apa? Hendaklah seperti laki-laki. Iya enggak? Ya, seperti laki-laki ya kan? Iya, seperti laki-laki, harus seperti laki-laki. Tapi ada juga laki-laki. Oke, itu tambahan dari saya. Ya, jadi bersukacitalah di dalam Tuhan. Kenapa? Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Itu ada hormon yang endorfin yang akan bekerja membantu kesembuhan. Itu fakta. Itu fakta. Ya, dan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Gema itu ketika kita bilang saya sembuh. Itu yang kita dengar. Itu gema. Gema itu pantulan apa yang kita ucapkan. Amin. Amin. Gema itu apa yang kau ucapkan, itu yang kau dengar. Aku diberkati. Ah, itu orang-orang. Aku diberkati. Wah, sukacitanya hebat tuh. Ya. Aku sehat, aku kuat. Ah, itu yang kita dengar. Gitu. Nah, ucapan kita itu punya kuasa. Kalau kita percaya, ucapan kita ada kuasa. Terima kasih, Pak. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Ko Afi, Pak Daniel, Afin, Asnat, silakan. Mira, ada? Juli, sudah masih ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ya, saya Silakan. ya bersyukur materinya ini luar biasa karena contoh untuk sukacita yang sejati itu harus ada ujiannya. Ujiannya yang tadi diberikan contoh oleh Pak Roni itu. Dikhianati, ditipu, ya. Nah, kadang-kadang itu yang menjadi apa namanya ujiannya. Nah, saya pernah dengan teman-teman di Komsel saya bilang begini, ketika kita memuji Tuhan dengan apa namanya senyum, dengan bersukacita, ketika kalau dalam keadaan berlimpah atau kita sedang punya sesuatu itu mudah bagi semua orang. Tetapi dalam keadaan terpuruk lalu kita memuji Tuhan dengan bersukacita, dengan sungguh-sungguh, nah itu yang luar biasa, itu ujiannya. Nah, ketika kita dikhianati lalu kita bersukacita ini berat. Ya, saya juga masih belajar untuk apa namanya, untuk sukacita penuh ketika kondisi itu diizinkan terjadi oleh Tuhan. Jadi ini faktanya seperti itu. Saya beberapa kali mengalami bahkan juga dalam pelayanan ya memberi nasihat kepada orang yang harusnya dia bertumbuh lebih baik, jawabannya iya, tetapi di belakangnya tidak seperti itu. Nah ini ujiannya supaya kita tetap bersuka cita. Saya secara pribadi juga kadang-kadang rasanya, waduh ini bagaimana caranya. Bahkan saya pernah mengalami itu, ada teman yang pinjam sertifikat tanah saya untuk dia gadekan. Nah dalam jumlah uang yang sangat besar ya bagi saya. Habis itu dia tidak membayarnya kembali sehingga tanah hampir disita. Sehingga saya harus membayar kembali.
ketika saya membayar kembali, tapi dengan saya memutuskan untuk saya tidak menuntut, nah itu membuat saya hati saya lega, saya bersuka cita. Tapi kondisinya saya mengalami kerugian besar gitu, seperti itu bagi saya. Nah, itu satu kondisi yang saya juga memang ujian untuk betul-betul bersuka cita. Ini materinya saya tadi mau bertanya, tapi di awalnya sudah dikasih tahu untuk supaya sukacita sejati harus tidak boleh punya syarat. Nah, ini yang saya lagi renungkan belajar. Terima kasih. Terima kasih Pak Taris. Enggak, Pak Taris bilang tidak harus punya syarat. Iya, maksudnya Jadi tidak harus punya syarat supaya sukacita itu jadi jadi maksudnya jadi nggak jadi bertanya. Iya, jadi saya tidak bertanya karena Sebenarnya kalau mau Bapak mau bertanya apa gitu? Hah? ya tanyanya ini apa? Ini faktanya atau kondisinya yang terjadi seperti itu. Kita mau bersuka cita, tapi di sekeliling kita itu kondisi yang diizinkan Tuhan terjadi itu kita harusnya dalam kondisi menolong baik, tapi orang yang kita tolong, yang kita mau bantu untuk bertumbuh ini, dia tidak mau malah dalam hal rohani sekalipun kita memberi ini, ya di depan katakan iya, tapi belakang dia tidak mau taat, tidak mau lakukan itu. Nah kadang-kadang secara kita yang mementor atau memimpin itu rasanya kok begitu ya, sukacitanya atau hati ini rasanya sedikit kecewa juga, ya itu yang saya alami. Ya, terima kasih. Nah, itu kalau ngatasi jet lag. Karena udah umur, mungkin kalau waktu masih muda 2 hari selesai jet lag udah hilang. Sekarang udah umur, jet lag seminggu, pas sudah mulai bisa adaptasi, balik lagi ke Jakarta, jet lag lagi. Jadi di situ 2 minggu nggak ada enaknya gitu ya. Ya, seminggu baru normal gitu, seminggu baru normal di sana gitu ya. Iya bener. Itu kalau nggak itu, wah jam 2 pagi udah bangun nggak bisa tidur lagi. Iya, soalnya ekstrim kan, bedanya 12 jam. 12 jam. Ya sama sih counterpart saya itu kan di sana, jadi ya begitu. Ya. Jam begini baru pagi gitu. Ya cari waktunya cocok ya kalau mau komunikasi either jam 8 malam atau jam 8 pagi. Itu doang ketemunya. Mesti agak normal gitu ya. Iya. Slotnya. Oke. Oke, kita tutup dalam doa ya. Oke. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kau sudah mengajar kami untuk kami memiliki sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati artinya kami harus memiliki sukacita di dalam Tuhan itu tanpa syarat. Dan memiliki sukacita di dalam Tuhan itu artinya kami harus bisa melepas segala sesuatu. Dan di dalam keadaan apapun, kami harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih untuk setiap renungan firman-Mu malam hari ini yang sudah disampaikan oleh mentor kami, Bapak Roni. Yang Kau materaikan dalam setiap hati kami, karena kekuatan kami hanya datangnya daripada Tuhan. Melalui setiap kebenaran firman-Mu yang terus-menerus kami dengar dan kami simpan dalam hati kami, sehingga di dalam situasi apapun kami memiliki kekuatan di dalam Tuhan, sehingga kami mampu bersuka cita, karena ada firman-Mu yang hidup itu di dalam setiap kami. Urapi hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Pak Roni dalam seluruh aktivitas kehidupannya, dalam bisnis usahanya Tuhan. Berkati Engkau yang memajukan segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini, dan biarlah berkat yang daripadamu terus mengalir atas hamba-Mu dan dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Setiap teman-teman kami yang belum sempat hadir malam hari ini, dimanapun mereka berada,
Kami sepakat berdoa Tuhan lawat hidup mereka, supaya mereka sungguh-sungguh menyadari kehidupan mereka dan berpaling, memberikan sepenuhnya hidup mereka kepadamu dan mengabdikan dirinya kepadamu ya Bapa, sehingga hidup mereka sungguh-sungguh dipersembahkan bagi kemuliaan namamu. Segala situasi kondisi yang mereka alami, kami doa biarlah Tuhan yang melimpahkan sukacita itu di dalam mereka, supaya mereka boleh bangkit dan beria-ria di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, puji, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu, di dalam Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pak.